Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali sesuatu yang kayaknya simple tapi susah banget ya, yaitu seni mengatakan tidak. Hmm, Sumber kita kali ini bab 11 dari Essentialism. Judulnya aja udah kuat ya. Keberanian, kekuatan dari kata tidak yang anggun. Ini soal berani katanya. iya betul banget. Ini bukan sekedar nolak permintaan orang ya, tapi lebih ke strategi sadar gitu untuk melindungi apa yang paling penting buat kita. Waktu, energi, Nah, itu dia. Kita kan sering kejebak ya, antara pengen nyenengin orang lain, tapi di sisi lain kita juga perlu jaga fokus ke prioritas kita sendiri. betul. Dan bab ini tuh nawarin panduan praktisnya. Gimana caranya gitu? Oke, mari kita bedah deh. Kenapa sih bilang tidak tuh rasanya berat banget gitu? Hmm, Sumber ini nyebutin beberapa alasan klasik sih. Ya takut ngecewain orang, apalagi kalau orang itu kita hormati kan. iya takut ngerusak hubungan juga, atau ya sekedar nggak enak aja, pengen akur gitu kan. Manusiawi banget sih itu. Betul. Dorongan buat konformitas sosial ya. Iya, tapi seringnya ketakutan itu agak berlebihan loh. Justru kalau kita bilang iya cuma karena tekanan, ujung-ujungnya bisa nyesel sendiri. Iya juga ya. Sebaliknya, kalau kita nolak tapi caranya baik, itu malah bisa bikin orang respect loh. Ingat gak kutipan Peter Drucker? Oh yang mana tuh? Yang bilang, orang jadi efektif karena mereka bilang tidak. Intinya, efektivitas itu bukan soal ngerjain banyak hal, tapi nolak hal yang nggak perlu. Wah, bener juga. Contoh Paul Rand sama Steve Jobs itu gimana? Itu kan menarik banget. Nah, iya. Si Paul Rudd ini kan desainer logo legendaris ya. Diminta Jobs bikin beberapa opsi logo next. Terus, dia nolak. Dia bilang, saya akan kasih Anda satu solusi terbaik saya. Anda mau pakai atau enggak, itu terserah. Berani banget ya. Ke Steve Jobs lagi. Iya. Tapi hasilnya, Jobs malah super respect sama profesionalisme dia. Ini bukti kalau menukar popularitas jangka pendek dengan respect jangka panjang itu bisa banget. Jadi kuncinya apa nih biar bisa bilang tidak tapi tetap anggun, nggak bikin masalah? Nah, prinsip utamanya, kata buku ini, pisahkan keputusan dari hubungan. Ini penting banget. Nolak permintaan tuh bukan berarti nolak orangnya. Oh gitu ya. Jadi fokus ke permintaannya, bukan ke personalnya. Betul. Ini ngebebasin kita buat bikin keputusan yang jernih, berdasarkan prioritas kita, bukan cuma karena nggak enakan sama orangnya. Terus katanya nggak harus selalu pakai kata tidak secara eksplisit ya? Iya, bener. Bisa pakai kalimat lain yang lebih halus. Misalnya, saya tersanjung banget tawarannya, tapi kapasitas saya sekarang lagi nggak memungkinkan gitu. Atau kayak, wah pengen banget bantu, tapi komitmen saya yang lain udah penuh nih. Gitu ya? Bisa banget. Yang penting jelas pesannya. Lalu fokus juga ke trade-off. Ini penting nih. Maksudnya gimana tuh trade-off? Iya, setiap kali kita bilang iya ke sesuatu, otomatis kita bilang tidak ke hal lain kan? Waktu kita kan terbatas. Iya benar. Jadi mikirin apa yang dikorbankan kalau kita iyain permintaan baru itu. Nah, kesadaran soal biaya peluang ini bisa nguatin alasan kita buat nolak hal-hal yang emang nggak esensial buat kita. Dan satu lagi nih yang saya ingat, katanya tidak yang jelas itu seringkali lebih baik daripada ya yang nggak pasti atau ragu-ragu. Setuju banget, ngedentungin orang lain itu kan nggak enak juga ya, malah bikin frustrasi. Mending jelas di awal. Oke. Terus, ada teknik praktisnya nggak sih yang bisa kita coba? Kayak skrip gitu? Ada beberapa di buku ini. Misalnya, tidak yang halus atau tidak tapi. Contohnya? Misalnya gini, saya lagi fokus banget nulis buku nih sekarang. Tapi saya seneng kok kalau ketemu nanti setelah bukunya selesai. Gimana kalau akhir musim panas gitu. Email bisa jadi tempat latihan yang bagus buat ini. Oh, jadi ada alternatifnya ya? Menarik. Terus apa lagi? Bisa juga pakai balasan otomatis email. Kayak penulis yang lagi monk mode, fokus total nulis. Itu sinyal jelas kalau Anda lagi nggak bisa diganggu sementara waktu. Itu kayak ngasih batasan yang jelas ya, tapi secara sistematis. Iya, ada lagi yang cukup berani tapi efektif. Tanya balik, pas diminta sesuatu yang baru, tanya aja, oke, bisa. Nah, untuk ngerjain ini, tugas saya yang mana nih yang perlu saya turunin prioritasnya? Wah, itu langsung nunjukin kalau ada konsekuensi ya. Memaksa si peminta mikir juga soal waktu kita. Cerdas. Iya kan, biar sama-sama sadar ada trade-off. Terus, kalau konteksnya pas, bisa pakai humor sedikit.
Humor gimana tuh? Ya, kalau hubungannya udah deket dan santai, kadang jawaban singkat kayak, waduh, nggak dulu deh, sambil senyum bisa efektif kok. Tapi hati-hati ya, lihat situasi. Haha, iya sih, harus pas momennya ya. Terus yang terakhir tadi, formula Anda boleh X, saya bersedia Y. Itu gimana? Oh iya, itu buat ngasih batasan tapi tetap suportif. Misalnya temen mau pinjam mobil. Kita bisa bilang, kamu boleh kok pinjam mobil saya pastiin nanti kuncinya siap buat kamu ambil ya. Jadi secara nggak langsung kita bilang, kita nggak akan nganterin mobilnya, tapi kita bantu siapkan kuncinya. Tepat, kita nunjukin batas kesediaan kita dengan jelas tapi tetap positif. Oke, jadi intinya bilang tidak ini sebuah kemampuan ya, bukan cuma soal kata-kata. Banget. Ini kemampuan kepemimpinan, kemampuan sosial yang bisa diasah. Perlu latihan. Mungkin awali salah-salah dikit, tapi ya belajar dari situ. Jadi ingat kata Tom Friel, mantan CEO Heidrick and Struggles. Dia bilang, kita perlu belajar ya yang lambat dan tidak yang cepat. Nah, itu dia. Tidak yang cepat buat hal non-esensial itu membebaskan energi kita buat bilang ya yang penuh pertimbangan untuk hal yang beneran penting. Jadi kesimpulannya nih, mengatakan tidak dengan anggun itu bukan soal jadi negatif atau egois ya. Sama sekali bukan. Ini soal kita secara sadar, secara strategis, milih kemana energi kita yang berharga itu mau dialokasikan. Melindungi ruang buat hal yang paling berarti buat Anda. Ini soal keberanian buat hidup sesuai prioritas kita sendiri, bukan nurutin ekspektasi orang lain terus. Penting banget di zaman sekarang yang serba nuntut ini. Betul sekali. Ini inti dari esensialisme itu sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang dengerin, coba deh renungkan. Gimana kalau minggu depan Anda coba praktikin satu aja dari teknik bilang tidak yang tadi kita bahas? Kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi sama fokus dan energi Anda? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut.